segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah
bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami Bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini masih mendapat kesempatan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Layaklah Tuhan Yesus kita tinggikan sehari ini. Tandakan satu pujian Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus kami puji. Sebagai raja
Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Di mana Bapa di surga, Engkau telah menolong kami, menjaga kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bisa bergerak dan bernafas. Kami boleh sehat kuat. Ini semua oleh karena kemurahan-Mu, kasih sayang Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, dengan apakah kami mau balas akan segala kebaikan-Mu Tuhan? Selain keberadaan kehidupan kami saat ini, kami rindu mempersembahkan untuk Engkau hidup kami ini. Kami rindu menyenangkan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, karena Engkau adalah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu. Sebelum kami memulaikan ibadah kami, biarlah Tuhan Engkau mau tolong, Engkau mau ambil alih semuanya, mulai kepada pemimpin pujian, pemain musik, sampai pada pembawa kebenaran firman-Mu. Tinggal dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa kepadamu bagi umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Kami terlalu yakin dan percaya mereka juga di rumah Tuhan akan beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memberikan yang terbaik juga bagi Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati dan berkati seluruh umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kuasa kegelapan Tuhan yang coba-coba merintangi jalannya ibadah kami di saat ini, kami tolak dia, kami tengking dia di dalam nama Yesus. Engkau singkirkan, patahkan dengan kuasa-Mu. Biarlah kami ada kebebasan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami pulang membawa berkat berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Inilah yang menjadi doa kami. Kami akan buka ibadah di saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita masih dalam pujian penyembahan kita saat hari ini. Dan yang satu pujian dan syukurku kubawa padamu. Haleluya. Dengan rendah hati
kasih, saat ini kita tetap bersyukur. Ada satu sobat kita yang terus setia menemani kita. Di saat susah, di saat suka, dia tidak pernah meninggalkan kita. Siapakah dia? Yesus. Itulah sobat kita yang setia. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Ada satu sobat yang setia. Bapak Ibu, kami undang Tuhan kita. Haleluya. Susah
hidup, maka hidup kita pun menjadi berarti. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita menjadi tanah yang subur. Biarlah lewat firman Tuhan kita dimenangkan, kita dipulihkan, bahkan kita diangkat semakin tinggi, boleh menjadi sama seperti karakter-karakter Tuhan. Satu pujian, Engkau yang berhenti. Haleluya. Membuka jalan
ajaib. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal, Amin. menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Engkau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami, penebus kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah saat ini kami boleh datang beribadah, menyembah dan memuliakan-Mu. Biarlah setiap penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat. Saat ini di tengah ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu. Biar Engkau yang berotoritas sehingga kebenaran firman-Mu memberkati sidang jemaat-Mu dan memuliakan Engkau Tuhan yang kami sembah. Kuasa-kuasa kegelapan ingin mengganggu, mencoba merintangi kami dalam mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami satukan iman kami, tolak tengking itu di dalam nama Yesus. Keluar dari hati dan pikiran kami, keluar dari tempat ini. Merindukan kuasa Roh Kudus menaungi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu kami silakan duduk kembali. Puji Tuhan, apa kabar saudaraku? Dahsyat luar biasa, haleluya. Imani terus bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dahsyatan Tuhan terus akan bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang menikmati dalam ibadah online pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita dengar renungkan pada saat ini itu kita mau belajar dari iman yang berbuah. Firman yang saya sampaikan dalam ibadah sebelumnya adalah iman yang bertumbuh dan kemudian iman yang berbuah. Salah satu buah iman itu kita akan pelajari bersama pada saat ini dari Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Kita akan berdiri, kita akan bacakan bersama-sama firman ini. Amsal 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan, dua-dua ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Ini bagian dari iman yang berbuah. Buah apakah yang ditunjukkan kepada kita ya sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang beriman, yang bertumbuh dan berbuah. Kita akan belajar pada saat ini tentang perkataan, tentang omongan. Tuhan katakan tadi, ya, Amsal katakan tadi bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buah. Ya, luar biasa. Tanpa kita sadari, ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi bagaimana kita harus menggunakan lidah kita? Tentu kita tidak ingin mengarah kematian. Kita semua merindukan hidup. Kita merindukan suatu berkat, bukan kutuk. Oleh karena itu semuanya dikuasai oleh lidah. Semua dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh karena itu hati-hati dalam menggunakan lidah. Bagaimana lidah itu bisa kita gunakan sehingga membawa diri kita kepada kehidupan, bukan kematian. Ya. Siapa suka menggemakannya, siapa suka mengucapkannya, siapa suka menggaungkannya, ya, akan memakan buahnya. Kita akan memakan buah dari apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu hati-hati menggunakan lidah. Amin. Yang pertama kita mau belajar dari Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Dibantu Daniel untuk membacakannya, gunakan mikrofon.
Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amin. Kita belajar yang pertama dari Amsal 15 ayat 1 ini dikatakan ya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tapi sebaliknya, perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya. Itu pelajaran begini. Artinya tadi hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, hidup dan mati. Sekarang kita mulai dengan hal yang sepele, geram, amarah. Itu bisa terpancing dengan bagaimana kita berbicara. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu, memberi jawaban. Ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan, menurunkan kegeraman. Orang yang tadinya emosi, orang yang tadinya kecewa, kesal, tetapi ketika mendengar jawaban kita yang lemah lembut, geramnya itu turun, ya. Emosinya reda, kekesalannya berkurang. Oleh karena itu, gunakanlah perkataan yang lemah lembut, gunakanlah jawaban yang lemah lembut, yang sopan santun. Dari lidah kita akan berdampak kepada apa yang akan terjadi kemudian. Sebaliknya bagian B-nya dikatakan, ya, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Oleh karena itu, hindari kata-kata yang membuat orang lain marah. Jangan gunakan kata-kata yang pedas. Amin. Ya. Oke, yang kedua, ayat yang kedua dari 15, Amsal 15 ayat 2. Bacakan Daniel. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Iya. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Ya. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mari lidah kita, ya, kita arahkan untuk menjadi bijak, untuk bisa mengeluarkan pengetahuan, untuk membagikan ilmu, untuk membagikan success story, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, keberhasilan. Ya, gunakan lidah kita secara bijak, ya, untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan. Amin. Bukan sebaliknya, mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ya, ayat 4. Silakan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, Amin. tapi lidah curang melukai hati. Ya, lidah lembut, ya, merupakan pohon. Ya, pohon kehidupan. Artinya dari lidah itu bisa berdampak untuk membawa kepada kehidupan. Amin. Ya, lidah yang lembut, ya, merupakan pohon. Jadikan lidah kita sebagai arah untuk kita hidup. Ya, banyak orang hidup dengan pintar berbicara. Pengacara itu, ya, hidup dari bagaimana berbicara. Ya. Jadi mari, Bapak Ibu Saudaraku, kita mau belajar dari firman Tuhan. Ya, tadi ayat 1 udah katakan bahwa jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. Ya, tapi sebaliknya perkataan pedas membangkitkan marah. Apakah berarti bahwa kita tidak boleh marah? Kita boleh. Ya, Tuhan juga pernah marah. Ya, ingat apa yang Tuhan lakukan ketika Dia marah? Sodom dan Gomora. Ya, Tuhan marah, tunggang balikannya Sodom dan Gomora. Satu kota, bayangkan. Bukan berarti orang Kristen, anak Tuhan, hamba Tuhan tidak boleh marah. Boleh marah. Tuhan Yesus pernah marah ketika di bait suci melihat banyak orang yang menyalahgunakan bait suci. Dia tunggang balikkan. Saya marah belum pernah tunggang balikkan meja ya Pak ya dulu ya. Tapi Tuhan Yesus marah, tunggang balikkan meja. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, bukan berarti tidak boleh marah.
Kita boleh marah ketika melihat ketidakbenaran. Kita boleh marah ketika kita lihat hal yang berdosa, hal yang tidak kudus. Kita boleh marah, tetapi ingat, amarah kita itu harus membawa kepada kebaikan. Efesus 4 ayat 26. Tuhan mengingatkan bagaimana kita harus mengendalikan amarah kita. Ya, Efesus 4 ayat 26. Bacakan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Ya, Tuhan mengingatkan kita. Ya, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Marah, spontanitas melihat ketidakbenaran, melihat kondisi yang berdosa, kita marah. Tapi jangan terbawa esok lusa dan sebagainya. Janganlah matahari terbenam. Kalau matahari terbenam artinya apa? Kondisi gelap. Namanya gelap, tidak bisa melihat terang. Marahnya tidak menerangi, tidak membawa positif, tapi malah marah yang membabi buta. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Jangan marah yang terus berkepanjangan, sakit hati, ya sampai 7 keturunan katanya kalau marah itu. Ya, bukan seperti itu. Marah spontanitas melihat ketidakbenaran. Ya, jadi itu yang bukan berarti harus melihat yang salah juga lemah lembut, enggak. Tentunya Tuhan juga tidak inginkan yang seperti itu. Amin. Setiap yang salah, setiap yang berdosa, kita boleh marah, tapi jangan kamu berdosa. Ya, jangan matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Amin. Masih terus, kalau perjanjian lama tadi mengatakan tentang hal itu, bagaimana dengan perjanjian baru mengungkapkan hal lidah tadi, hal perkataan. Yakobus 1 ayat 19. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam perjanjian baru? Yakobus 1 ayat 19. Bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Ya, Tuhan ingatkan ya kepada kita, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, ya, dan juga lambat untuk marah. Ya, kita lebih banyak untuk mendengar. Ya, secara filosofi Tuhan mengaruniakan kita 2 telinga dan 1 mulut, dengan harapan kita lebih banyak mendengar. Ya, lebih cepat untuk mendengar daripada berkata-kata, apalagi marah. Ya, jadi berbicaralah dengan berhikmat, ya, sehingga bicara kita itu bermanfaat. Kemudian ayat yang ke-26. Yakobus 1 ayat 26. Kalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Iya, ya. Kalau orang beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ya, Tuhan katakan apa? Menipu diri sendiri. Jadi orang yang beribadah harus bisa mengekang, mengendalikan lidahnya, sehingga lidahnya itu betul-betul berhikmat. Ya, Tuhan ingatkan tadi, kalau tidak bisa mengendalikan lidahnya, ia menipu diri sendiri, dan sia-sialah ibadahnya. Wah, sia-sia ibadah kita hanya gara-gara kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengekang lidah kita. Jadi hati-hatilah kita menggunakan lidah kita. Yakobus 3 bicara lebih jelas lagi tentang hal lidah. Ayat yang kelima, Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Iya, ya, lidah itu
organ tubuh yang kecil, ya, tetapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Kalau di ayat 4-nya itu dikatakan sana bagaikan kemudi di kapal. Sebuah kapalnya besar, ya, muatannya bisa ribuan orang, ya, tetapi kemudinya kecil. Kapal itu dikendalikan oleh kemudi, ayat 4-nya. Ayat 5 dikatakan lidah juga organ tubuh yang kecil, tetapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar, ya. Jadi hati-hati. Ayat 6 dikatakan sana apa? Lidah bagaikan api. Lidah pun adalah api. Iya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, tetap sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Iya, lidah pun adalah api. Ya, hati-hati lidah kita ini. Lidah pun adalah api. Api kalau dikelola dengan baik itu bermanfaat. Manusia perlu api. Pilih saja untuk memasak, ya, untuk membuat penerangan, ya, di luar, untuk memanggang untuk dan sebagainya. Itu perlu api. Tetapi, ya, api yang tidak dikendalikan, yang liar, wah, bisa membakar lahan, bisa membakar lain dan sebagainya. Lidah pun adalah api. Oleh karena itu kendalikan lidah kita, ya, kendalikan lidah kita supaya sama seperti api. Kalau kita kendalikan itu bermanfaat untuk kita. Lidah pun demikian. Amin. Ayat 8, apa dikatakan di sana ayat 8? Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ya, ngeri, ya. Tidak seorang pun bisa mengendalikan lidah, ya. Jadi hati-hati, ya. Jadi tidak seorang pun, ya, ia tidak terkuasai, buas, ya, penuh racun yang mematikan, ya, itu lidah. Oleh karena itu hati-hati kita untuk menggunakan. Di ayat ke-9 dikatakan di sana, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk orang, manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Bayangkan, dengan lidah kita memuji Tuhan yang menciptakan manusia, tapi dengan lidah juga kita bisa mengutuk orang, memaki orang yang sudah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Itu tidak boleh, ya. Ayat yang ke-10. Harusnya mulut kita mengeluarkan berkat. Amin. Harusnya mulut kita bukan untuk mengutuk, memaki orang lain, tetapi kita gunakan untuk memuji Tuhan. Amin. Ya. Mulut kita itu berkuasa. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Lidah harus kita kendalikan dengan bijaksana. Ingat, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, apa yang dia katakan? Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Bacakan. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ketika Roh Kudus turun atas kita, kita menerima kuasa. Amin. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Amin. Ya. Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya.
Efesus 1 ayat 13 dan 14. Jadi dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Ya, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 12 dikatakan di sana, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Jadi dalam diri kita ada kuasa anak Allah. Amin. Sebelum Tuhan Yesus terangkat tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah dimateraikan dalam hidup kita. Ada kuasa. Kuasa itu kuasa untuk apa? Matius 18 ayat 18. Kita akan baca sama-sama Matius 18 ayat 18. Ada kuasa apa? Di balik ucapan kita, di balik omongan kita, ada kuasa apakah di sana? Matius 18 ayat 18. Kita baca sama-sama. Dua ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Itu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus sudah turun, dimeteraikan dalam hidup kita. Kita menerima kuasa. Yohanes 1:12 tadi mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Kuasa itu ada dalam diri kita. Amin. Gunakan tadi Matius 18 ayat 18 tadi. Ya. Tapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Jadi ucapkanlah, lepaskanlah kata-kata berkat, kata-kata pujian, kata-kata yang membangun lewat bibir kita, lewat lidah kita, lewat mulut kita. Ya. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita ikat di dunia ini terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Amin. Itu kuasa dahsyat. Lewat lidah kita ada kuasa. Gunakan kuasa itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Biarlah kita seperti pemazmur Daud mengatakan, Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak, ayat 2-nya di atasnya itu ayat 3. Bacakan. Dari Daud, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut. Amin. Mari kita seperti Daud, ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ya, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Kita memuji Tuhan pada segala waktu. Pagi kita memuji Tuhan, siang kita memuji Tuhan, malam kita memuji Tuhan. Amin. Ya, jadi biarlah puji-pujian kita kepadanya tetap ada di dalam mulut kita. Amin. Sekali lagi, Mazmur 63 ayat 5. Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah di atasnya. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Ya, jadi gunakan seumur hidup kita untuk memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan malam hari ini menolong kita, ya, untuk boleh gunakan lidah kita dengan bijak. Karena Tuhan tadi ingatkan,
ya. Hidup dan maut dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena itu gemakanlah dari mulut kita, dari bibir kita, itu perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan yang membangun. Karena apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menolong kita untuk boleh semakin bijaksana, semakin menggunakan lidah kita dengan tujuan sama seperti pemazmur Daud tadi. Aku hendak memuji Engkau sepanjang umur hidupku. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Haleluya. Kita berdoa. Glory haleluya Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan Bapa kami yang di sorga. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh menikmati sebagian dari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam menggunakan lidah kami, dalam kami mengucapkan perkataan-perkataan dari mulut kami. Tuntun kami Tuhan, karena hidup dan mati dikuasai lidah, sehingga kami boleh menggunakan lidah kami, mulut kami, perkataan kami itu untuk membangun, itu membawa berkat, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami lalai untuk menggunakan lidah kami dengan bijak. Ampuni kelemahan kami, tuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat dalam menggunakan lidah perkataan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, jemaat Philadelphia. Tuhan Yesus, Engkau tahu saat ini kami belum dapat beribadah bersama di rumah-Mu. Tapi biarlah Engkau melawat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini mengikuti ibadah lewat sarana online ini. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu di rumah masing-masing boleh menikmati ibadah, menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah yang mereka lakukan, sehingga nama Tuhan dimuliakan di setiap rumah-rumah sidang jemaat-Mu. Dan berkat-Mu turun menaungi sidang jemaat-Mu. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam pekerjaan usaha, diberkati anak-anak dalam kesehatan mereka, studi mereka. Tuhan berkati sehingga seluruh keluarga besar sidang jemaat-Mu, jemaat Philadelphia, menikmati sukacita karena penyertaan Tuhan di dalam keluarga kami. Teruslah kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami terus berserah hanya kepada Tuhan. Engkaulah yang berotoritas berdaulat atas bangsa dan negara kami ini. Berkati Tuhan pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, RT, RW, bahkan jajaran kepolisian, militer, bahkan seluruh aparatur negara. Tuhan, karuniakan hikmat-Mu buat seluruh pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat, yang bijaksana dalam mengendalikan COVID-19 ini. Dan Tuhan berkati sehingga pandemi COVID-19 di Indonesia ini segera berakhir. Dan kami sidang jemaat-Mu bersama-sama boleh kembali bersekutu memuji Engkau di rumah-Mu Tuhan. Sehingga lewat ibadah-ibadah kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat di dunia. Kau tahu Tuhan saat sedang dilanda pandemi COVID-19. Tuhanlah yang terus-terus bekerja dalam setiap warga umat manusia di muka bumi ini. Tuhan, kami mohon di hadapan-Mu, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sehat Tuhan jaga lindungi tetap steril, bebas dari COVID-19. Berkati para ahli-ahli farmasi
dalam menemukan obat yang tepat. Engkau karuniakan hikmat sehingga dapatlah ditemukan vaksin yang tepat, obat yang tepat untuk penyembuhan, pencegahan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk pelayanan kami di tengah-tengah penggembalaan hamba-Mu, Bapak Gembala kami di tempat ini. Teruslah Tuhan memberkati dalam pelayanan hamba-Mu ini. Teruslah Tuhan bekerja di tengah-tengah pelayanan tempat ini terus. Kuasa-Mu Engkau nyatakan, mujizat-Mu Engkau nyatakan Tuhan, sehingga kami boleh terus merasakan kemuliaan Tuhan dalam pelayanan tempat ini. Kerinduan kami di tempat ini untuk boleh membangun rumah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Bukakan jalan-Mu Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh memiliki tempat ibadah khusus di tengah-tengah penggembalaan di tempat ini. Kebutuhan dana yang kami perlukan Tuhan, kami percaya Engkau sudah sediakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa di dalam satu nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya kami silakan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Terima kasih kepada Pak Widoyo yang sudah memberitakan firman Allah, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita mengiring akan Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri semua saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyi satu pujian penyembahan yang berkata, doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu,
pengurapan Allah yang spesial terus ada dalam hidupnya. Pakai dia Tuhan dalam pekerjaannya dan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang bisa dicontohi. Terima kasih Bapa di sorga, dan berkati persembahan kami, berkati jemaat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan kasih sepanjang minggu di pastori. Allah sumber berkat, mencurahkan berkat kepada jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allahku yang kudus dan luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan akhiri ibadah di saat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan bukan turun. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, begitupun pada waktu keluar. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hasil bumimu. Ucapan berkat ini telah disampaikan dengan iman. Terimalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.